Aduh, para hadirin ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini, hari Sabtu, kita akan melanjutkan ulumul Quran kelas 102 dengan pembahasan Muqaddimah Ushul Tafsir. Yang sebenarnya materi ini adalah materi pekan lalu, namun diganti di pekan sekarang. Ya, harapannya para hadirin sudah mereview kembali pelajaran yang lalu karena saling berkaitan antara yang sebelumnya. Apakah Ustaz ini sudah ada di ruangan? Sudah bisa open mic ya Ustaz? Bagaimana Ustaz ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilakan kepada Ustaz. Udah kelihatan ini, Zidan? Slide-nya. Nah, baik. Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu lagi nih di awal tahun. Ya, harusnya kan tanggal 1 ya. 2 pekan kemarin qadarullah sempat hektik ya karena 2 anak ya, dua-duanya dirawat ya, jadi gantian. Jadi 2 pekan itu 10 harian lah di rumah sakit. Nah, kemudian sempat libur, anggap aja itu libur akhir tahun. Kemudian pekan selanjutnya juga maju ya materi dari Ustadz Zuhrani. Tapi ada untungnya juga materi yang kemarin maju yaitu tafsir dan syarat mufassir sebelum materi ini ya. Sebenarnya ini materi kelima, kemarin materi ke-6 yang didulukan. Jadi sedikit banyak nanti penjelasannya ternyata sudah tersampaikan di pekan lalu ya, meskipun itu pertemuan ke-6. Baik. Nah, jadi ini apa namanya dari sebentar, jalannya. Langsung keluar ya. Oh ya ini. Nah, jadi yang sudah lewat atau apa namanya dari pembahasan yang sudah dibahas ya di 102 itu sudah sampai ke-6 ya. Sekarang insya Allah masuk ke-5 ya. Yang kemarin telat ya, harusnya ke-5, tapi kita mau bahas Muqaddimah Ushul Tafsir ya. Jadi tafsir dan syarat mufassir kemarin sudah dijelaskan, meskipun sepertinya syarat mufassirnya juga sebenarnya nggak terlalu detail ya kalau kemarin kita lihat slide-nya, tapi itu menjadi gambaran bahwa betapa beratnya gitu ya menjadi seorang mufassir.
Karena kan dia seolah kemarin tuh bahasanya Ustaz Zuhroni itu wakil gitu kan, wakil ya, wakil Allah ya, atau wakil dalam menjelaskan makna-makna dari kalamullah. Itu kan berat sekali gitu kan. Makanya ada kompetensi ya dan seterusnya dari syarat-syarat mufassir. Ya dan mufassir itu ya mesti ngerti usul tafsir sebenarnya ya. Jadi kalau kita balik lagi ke 101 waktu itu di pendahuluan kita pernah lihat diagram Venn itu bahwa qawaid tafsir itu bagian dari usul tafsir. Usul tafsir sendiri ya karena tafsirnya itu bagian dari ulumul Quran, maka usul tafsir ini juga bagian dari ulumul Quran. Ya, sebenarnya aslinya sih tafsirnya. Karena nanti kalau sudah dikombin dengan usul, maka di situ masuk tuh banyak pembahasan-pembahasan yang sebenarnya itu pembahasan dari sisi bahasa, ya kaidah-kaidah bahasa. Karena salah satu cara menafsirkan itu juga yang diterima adalah merujuk pada apa namanya bahasa ya, kaidah-kaidah bahasa. Kemudian selanjutnya banyak juga kaidah-kaidah usuliyah. Makanya nanti di 103 ya dan seterusnya nanti nih 103 104 juga mungkin akan sedikit dirombak dikit ya. Tapi kalau kita lihat di 103 itu sebenarnya itu pembahasan kayak nomor 1, 2, 3, 4 itu usul fikih. Am, khos, mutlak, muqayyad, nasikh, mansuh. Tapi kok masuk di ulumul Quran karena memang yaitu sebagian pembahasan beririsan gitu ya. Baik itu dari sisi bahasa ya atau kaidah usuliyah, usul fikih maksudnya. Ya. Nah, kemudian tersisa dua lagi nanti metodologi tafsir, baru nanti masuk nih muhkam mutasyabih dan lanjutan nih 103 insya Allah. Belum tahu kapan ya mulainya. Nah, kita langsung masuk di dars kelima. Jadi nanti targetnya apa namanya kita bisa mendefinisikan usul tafsir ya masing-masingnya sama standar ya kalau masalah definisi itu dilihat dari komponennya usul apa usul tafsir itu apa. Kemudian nanti biasanya yang rancu itu dengan apa bedanya dengan qawaid tafsir. Nanti di akhir kita lihat sama-sama contohnya ya kalau qawaid tafsir itu seperti apa. Tapi sayangnya kita nggak detail nih pembahasan usul tafsir itu sebenarnya ada beberapa pembahasan. Cuman kan ini tadi judulnya mukadimah ya. Jadi ya kita berkenalan saja dengan usul tafsir. Nanti secara tidak langsung di materi-materi selanjutnya yaitu sebenarnya pembahasan ada beberapa pembahasan usul tafsir. Kemudian tujuannya ya kemudian nanti contoh qawaid tafsir karena nanti qawaid tafsir ini salah satu pembahasan dari usul tafsir ya, salah satu pembahasan dari usul tafsir. Ya, jadi kita masuk ya dari sisi definisi ya. Nah, dilihat di sini ya, standar para ulama ya ketika ingin menjelaskan satu cabang ilmu, dia mulai dari had ya, apa namanya definisinya. Itu standarnya seperti itu memang. Jadi kalau kita lihat maka kita akan membagi ya atau ya membagi satu apa namanya cabang ilmu itu misalnya usul tafsir itu dari takrif masing-masingnya. Jadi awalan yang pertama takriful usulnya. Nah, ini kan sama nih semua usul mau lagi definisiin usul fikih kayak usul lughah ya itu pasti secara bahasa artinya ya usul itu pondasi ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang sering banget dikutip di surat Ibrahim ayat 24 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha. Di situ ada asluha. Yaitu yang akarnya gitu kan. Asluha sabitun yang menghujam wa far'uha fis sama, sedangkan cabangnya itu di langit apa ke atas gitu kan. Jadi itu secara lugawi ya, secara lugawi.
Adapun secara istilah biasanya kita sering ya bersinggungan dengan definisi usul itu kalau belajar usul fikih ya. Yaitu misalnya mayubna alaihi ghairuh, itu apa-apa yang dibangun di atasnya, ya apa-apa yang dibangun di atasnya. Soalnya kalau dipanjangin lagi menarik. Ada yang nggak terima definisi itu ya, karena kalau apa namanya diaplikasikan ke anak sama bapak, kan bapak tuh usul ya. Masa bapak itu mayubna alaihi ghairuh gitu kan. Ya gitu. Jadi itu secara definisi istilah usul ya. Ya, intinya pokok lah, pokok atau pondasi ya. Nah, adapun ya yang sering dipakai ya di beberapa ilmu ya, terlepas dari usul fikih ya, balik lagi, jadi usul itu adalah al asas ya, allati ya'tamadu ya alaiha ilmun. Jadi pokok-pokok yang ilmu itu ya bersandar pada pokok-pokok tersebut. Ya, jadi nanti kalau usul tafsir, maka nanti poinnya itu sebenarnya nanti ada dua ya. Apa saja yang masuk di pembahasan usul tafsir. Kalau usul fikih kan mulai bahas apa namanya dalilnya, kemudian qawaidul faham ya, cara memahami dalil itu kan ranah usul fikih ya. Kemudian yang ketiga halul mustafid, atau ya keadaan si mujtahidnya, termasuk juga orang awam. Ada tiga itulah gitu. Nanti kalau di usul tafsir beda ya, sedikit beda. Tapi pembahasannya lebih basic. Kemudian yang kedua tafsir. Nah ini tafsir alhamdulillah udah dijelasin nih kemarin. Kalau saya next dulu slide-nya, saya ngopi dari slide yang kemarin. Di tafsir itu persis lah, boleh pakai yang ini yang pelajaran kemarin karena cukup detail nih Ustaz Zuhrani. Jadi cara bahasa itu dari fassara yufassiru, itu artinya menjelaskan. Nah, versinya apa namanya Imam Abu Hayyan ya di kitabnya Al-Bahrul Muhyit, itu tafsir itu ranahnya qiraah, lafaz, makna, hukum gitu. Jadi ini lebih apa sudut pandangnya jadi lebih banyak ya. Sebenarnya nanti kalau di tafsir, di usul tafsir ya, itu lebih ke makna gitu ya, ke makna. Nanti Anda mau contohkan ini ya, bahwa sebenarnya ya ini istilah beliau saja ya, istilah beliau saja, tapi pada pokok pembahasannya sebenarnya lebih kepada makna ya. Jadi yang ini nih, lafaz. Ya meskipun nanti para mufassirin itu kayak misalnya Ibnu Katsir misalnya di Tafsirul Qur'anil Azim, Imam Syaukani di Fathul Qadir, atau para imam mufassirin yang lain, itu di buku tafsirnya sih ya memang setuju sih dengan definisi istilah menurut beliau, yaitu kadang jelasin qiraah ya tergantung kepengenannya ini aja mufassirnya, dia punya skill di mana gitu ya, atau memang terkena di bidang qiraah ya dia akan banyak jelasin gitu ya. Ini bacanya begini, qiraat ini, tapi di buku tafsir gitu. Tapi di buku tafsir. Nanti baru ujung akhir-akhirnya dia ngomongin maknanya, bahwa maknanya ini. Nah, itu sebenarnya intinya di situ justru. Tafsir itu mengungkap atau menyingkap makna di balik apa lafaz per lafaz dalam Al-Qur'an. Ya gitulah. Nanti makanya itu salah banyak cara ya, banyak cara. Dan apa namanya secara asal ya Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab. Ya by normal gitu ya, kalau by default ya orang Arab ya pasti ketika dulu nih, contohnya kasus yang apa namanya ketika turun itu loh, apa namanya surat eh sebentar ana lupa, ana cari dulu ya. Jadi ketika para sahabat ya apa namanya memahami bahwa eh, kezoliman ya di surat Luqman ya, ya itu adalah kezoliman yang maksudnya ya kita berbuat zolim, padahal itu maksudnya adalah kesyirikan ya kan, padahal maksudnya itu adalah kesyirikan. Nah itu kan memang secara default ya para sahabat ketika itu memahami ayat ketika pertama turun, itu ketika turun surat alladzina amanu walam yalbisu walam yalbisu imanahum bizulmin, surat Al-An'am ya ayat 82. Kan syaqqa
dzalika ala ashabi Rasulillah. Jadi sahabat itu merasa berat banget gitu kan. Itu orang-orang yang beriman dan tidak yalbisu mencampur adukan imanahum, keimanan mereka dengan bizulmin, dengan kezoliman. Nah, jadi by default memahaminya, makanya komen pertama wa ayyuna lam nafsah. Eh, siapa di antara kita yang nggak pernah menzolimi dirinya sendiri gitu kan? Maka kata Nabi dikoreksi. Nah, ini mulai ditafsir. Jadi sahabat menafsirkan, kemudian Nabi juga menafsirkan dengan lebih akurat gitu ya. Sebenarnya nggak salah gitu. Karena toh sebenarnya kalau kita baca buku-buku tafsir, zulmin di sini kayak misalnya pendapatnya Umar, itu bukan syirik. Ya, tapi maksudnya itu salah satu model lah ya, model penafsiran zulm ini tetap ya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ditafsirkan adalah membunuh gitu ya, maksudnya berbuat zalim secara umum. Ya, tapi kan kalau ini kan memang ada hadisnya kan. Nabi langsung menafsirkan secara akurat. Laisa bidzalika, bukan itu. Maksudnya bukan zalim-zalim yang mencuri, memukul gitu-gitulah. Tapi alam tasma'u, tidakkah kamu mendengar, kalian mendengar maqalal abdus soleh, perkataan seorang hamba yang soleh itu ditafsirkan pakai surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Nah, ini kan metode nih, ya kan? Ini metode. Jadi apa namanya istilahnya itu tahdid. Nah, tahdid itu mengoreksi secara tepat. Jadi tadinya benar gitu kan, secara default, secara lugawi zolim itu ya para sahabat memahaminya siapa yang nggak pernah zolim pada diri sendiri gitu kan. Tapi dialihkan gitu kan, dialihkan penafsiran lafaz zolim di surat Al-An'am tadi ke arah syirik. Perkataannya Luqman, inna syirka la zulmun azim. Ya, jadi itu syirik maknanya gitu kan. Jadi itu nah pemalingan-pemalingan itu. Jadi kan itu yang rojihnya seperti itu kan. Jadinya yang rojihnya zolim di situ walam yalbisu walam yalbisu imanahum bizulmin ay walam yalbisu imanahum bisyirkin gitu ya, dengan kesyirikan. Ya, jadi itu ya. Jadi menafsirkan itu jadi menyingkap makna. Jadi bukan semata-mata menjelaskan makna. Kalau menjelaskan makna, maka para sahabat yang menafsirkan kezoliman itu di benak mereka adalah memukul, mencuri, ya kezoliman secara umum, itu sudah tafsir. Tapi tafsir yang lebih akurat gitu ya, itu ya ketika ya di sini ada diarahkan oleh Nabi ya. Jadi maksud Allah di ayat surat Al-An'am ini syirik gitu ya. Zalim di situ adalah kesyirikan. Jadi kalau kita buat level tuh ya keakuratannya tuh bertambah ya, karena memang Nabi yang mengarahkan ayat tadi ya, lafaz zalim tadi surat Al-An'am itu diarahkan ke surat Luqman ayat 13. Jadi syirik maknanya. Sungguhnya kesyirikan, kezaliman yang agung. Ya. Jadi itu tadi maksudnya mau menjelaskan bahwa ya ini benar ya, versi Abu Hayyan juga ini sebenarnya nanti yang lafaz madlul. Jadi makna bisa jadi ya, kadang beberapa penafsiran itu tepat ya kalau ditinjau dari segi aspek, tapi Allah maksudnya begitu apa enggak gitu kan. Tapi masih masih apa namanya enggak bukan sampai tahap ini ya, tahap tafsirannya batil atau doif, lemah gitu kan. Rojih apa enggak gitu ya. Tapi enggak sampai yang lebih parah kan misalnya mentakwil gitu kan. Nanti kalau salah di slide selanjutnya ini takwil. Karena takwil itu memalingkan lafaz dari hakikat tertentu. Jadi pada sejatinya dia mau menafsirkan, cuman caranya salah. Caranya keliru. Seperti itu. Nah, ini saya copy ya. Jadi coba di-review kembali pelajaran pekan lalu. Kita balik lagi ya ke tadi ya, ke awal. Nah, jadi tafsir dari kata fasaro tadi ya sudah ditunjukkan juga. Fasaro artinya menjelaskan, ya menjelaskan. Jadi fasarol kalam yang menjelaskan, wa abana anil murad menjelaskan maksud, ya maksud dari mutakalim. Jadi tafsir secara umum kayak misalnya kalau yang udah nikah gitu kan, kalau istri ngomong enggak gitu misalnya, itu berarti iya, oh kan tafsir tuh.
Jadi udah ngerti banget gitu kan. Enggak, itu maksudnya iya gitu kan. Ya itu kan kalau udah kenal lama, Pak. Jadi apa namanya bayan ya menjelaskan anil muradi min kalamil mutakallim gitu. Jadi menjelaskan perkataan ya orang yang berbicara ya dalam konteks ini kan kalamullah Al-Qur'an apa Allah gitu kan. Tapi ya secara umum ya kita menafsirkan dosen lah gerak-geriknya gitu kan kemudian menafsirkan kalau oh dosen nih Mbak ngomongnya begini nih misalnya. Wah ini tandanya kerjaan apa tugasnya harus selesai besok misalkan itu tafsiran-tafsiran kan. Jadi kok bisa ya kita ya memang dikasih intuisi ya apa namanya nalar gitu ya kemudian ada ya, intuisi lah pendekatan-pendekatan karena kita seringnya berinteraksi gitu ya sama jadi kita makin sering berinteraksi makin banyak ya kita kenal dengan apa namanya eh, Al-Quran ya penafsiran para ulama ya di situ kita akan terasah lah ketika menafsirkan. Jadi bukan ujuk-ujuk dapat wangsit atau ilham mimpi gitu kan datengin siapa kemudian oh makna ayat ini adalah ini ya. Itu salah satu nanti yang nggak diterima ya dari sisi dalil ya untuk menafsirkan. Ya seperti itu. Jadi tak balik lagi ya. Jadi tafsir ya takwil ya kadang jadi sinonim ini kan sempat dijelasin juga ya di pekan lalu kadang mananya penjelasan itu yang dimaksud ya. Nah, jadi intinya ya tafsir secara istilah itu bayan ya bayan ma'anil Quran ya bayan ma'anil Quran. Oke. Nah, coba sebentar. Nah, di sini nanti kalau mufasir berarti orang yang menjelaskan makna Al-Qur'an ya orang yang melakukan penafsiran. Nah, nanti usul tafsir nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, coba kita lihat dulu takwil yang kemarin perbedaannya nanti direvisi lagi ya di slide-nya Ustaz Zuhroni ini saya copy ya supaya merefresh saja apa beda tafsir dan takwil. Nah, untuk makin detail ya kita lihat contoh aja langsung buka buku tafsir gitu ya. Ini kita belum jelasin usul tafsir ya. Jadi kita masih ngomongin tafsirnya. Jadi tafsir ya fil istilah secara istilah itu bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Jadi penjelasan makna Al-Qur'an Karim. Ya. Maka kalau kita definisikan secara istilah tafsir itu adalah bayanu ma'ani, penjelasan makna, maka sebenarnya keluar ya penjelasan-penjelasan yang bukan makna. Ya, penjelasan-penjelasan yang bukan makna. Misalnya ada beberapa buku tafsir yang menjelaskan kaifiyatul ada, misalnya cara cara apa namanya baca lah gitu. Apa kalau bacaan ini qiraat ini bacanya begini, itu kadang ditulis tuh di buku-buku tafsir. Nah, itu bukan tafsir, yaitu kaifiyatul ada alladzi huwa min ilmil qiraat. Itu termasuk pembahasan ilmu qiraat. Ya, jadi kadang nanti ada misalnya di tafsirnya Syaukani nanti saya tunjukkan. Nah, kadang ada di tafsir itu ngejelasin jumlah ayat. Oh, surat ini ikhtilaf misalnya para ulama ya. Kita kan udah ya di 101 ya tentang apa urutan surat ya jumlah ayat yang waktu itu cerita 666662 kalau mazhabnya Basroh itu ngitung ayatnya gimana. Nah, itu kadang ada di buku tafsir dan itu bukan tafsir. Ya, karena itu bukan bayanu ma'ani, ya kan, bukan bayan ma'ani. Nah, kadang kalau emang mufasirnya itu jago fikih gitu ya, atau ahli fikih atau ahli usul fikih misalnya, kadang di situ diselipi ada penjelasan ya fawaid al-mustanbatah misalnya, faidah-faidah istinbat. Ya, faidah-faidah istinbat. Maka itu termasuk bab istinbat, bukan tafsir. Nah, di sini contohnya. Misalnya tafsir Ibnu Katsir ya, beliau wafat di 774 ya, tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim, ya, terkenal. Ya. Ketika menafsirkan di surat Abasa ya ayat berapa 16 kiramim bararah gitu kan. Kiramim bararah. Ini kalau teman-teman atau ustazah sekalian buka ya apa namanya? Makna dari ini ya, dari surat apa namanya? Abasa ini ya. Maka kata beliau wa qauluhu kiramin bararah. Katanya ya, kata apa namanya? Kata beliau
khuluquhum karimun hasanun syarifun. Ini kan ngomongin ini kan apa namanya malaikat kan. Jadi kan fi suhufi mukarramah ya kan dalam kitab-kitab yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah ya yang ditinggikan lagi disucikan, bi aidi safarah di tangan para penulis. Maksudnya kalau kata Ibnu Abbas, Mujahid itu maksudnya malaikat gitu kan. Kiramim bararah yang mulia lagi berbakti. Nah, tafsiran Ibnu Katsir di bukunya dibuka aja misalnya pakai aplikasi tafsir.app ya. Itu paling gampang itu cari ya. Anak chat nih. Nah, tafsir.app misalnya ya, itu tinggal dicari aja ya. Nah, kata beliau khuluquhum karimun hasanun syarif. Jadi maksudnya malaikat itu ya yaitu yang rupa mereka ya penciptaan mereka atau rupa mereka itu mulia. Kemudian hasan, syarifun, baik, kemudian terhormat. Wa akhlaquhum wa af'aluhum baratun tahiratun kamilah. Ya kan? Akhlaknya siapa yang mempertanyakan apa meragukan akhlaknya malaikat kan senantiasa apa namanya tidak pernah bermaksiat. Akhlak mereka, perbuatan mereka atau sepak terjang mereka barotun ya tahiratun kamilah ya berbakti suci dan sempurna. Nah, nah ini tafsir ya, ini tafsir sampai sini tafsir. Bayanu bayanu ma'ani ya, jadi bayanu ma'ani. Nah, kalau kalimat selanjutnya nih yang ana highlight kuning, ini contoh yang bukan tafsir ya. Wa min hahuna ini kata apa namanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, ceritanya dia setelah titik dia sebenarnya lebih kepada beliau mau mau istinbat gitu ya dari kan kiromin barorah itu apa ya itu tuh panjang segitu kalimat itu maknanya diungkap dikasyaf disingkap maknanya lebih detail kiromin barorah itu apa gitu kan karena kalau kita nggak baca ini ya kirom mulia baroroh apa namanya ya kita sebatas lugawi kata per kata aja berbakti baroroh itu berbakti tapi kan kalau dijabarin gini kan lebih apa namanya lebih ini kan tersingkap makna dari kiromin baroroh ya lebih tersingkap dari makna kiromin baroroh tadi. Nah tapi kalimat selanjutnya wa min hahuna yang bagi li hamilil Quran ya ya jadi ini modelnya bukan tafsir lagi ya itu mau istinbat. Istinbat itu mengambil hukum ya dari kiromin baroroh itu ya istilahnya kalau kita menghayal gitu ya menjadi apa seolah Ibnu Katsir gitu ya dalam pemikirannya dulu gitu ya kenapa beliau kok nulis begini wa min hahuna berangkat dari sini gitu kan berangkat dari tadi tafsirannya beliau kiromin baroroh ini ya yang bagi lihamilil Quran maka semestinya bagi para penghafal Al-Quran an yakuna fi af'alihi wa aqwalihi alas sadadi war rasyad ya maka dianjurkan ya perbuatannya perkataannya itu berada dalam syadat war rasyad yaitu di jalan yang lurus dan benar ya jalan lurus dan benar jadi berarti kan apa lo lagi ngomongin malaikat kemudian ngomongin penghafal Al-Quran gitu kan kan nggak ada kaitannya ya secara zohir gitu kan. Ya di sini memang ada istinbat. Jadi apa namanya di benak Ibnu Katsir dengan segala ilmu yang banyak yang beliau miliki, oh berarti beliau tuh apa berdalil gitu ya, menelurkan hukum ya semestinya nih penghafal Al-Quran tuh akhlaknya itu mimicking malaikat gitu, mirip ya gitu ya. Jangan jauh-jauh gitu. Masa misalnya penghafal Al-Quran malah misalnya ngerokok gitu ya atau ya hal-hal yang sebenarnya menurunkan muruah gitu kan. Ya, jadi di sini diselipin. Ini bukan tafsir, tapi min babil istinbat. Jadi nggak semua buku tafsir itu semuanya isinya bayanu ma'ani ya. Mungkin ada model-model tafsir corak-corak buku-buku tafsir yang fokus pada makna.
Tapi kan kalau kayak gini kan kita jadi dapat faidah kan. Oh iya ya, jadi malaikat ya Al-Qur'an itu kan ini sama malaikat gitu. Malaikat tuh rupanya bagus ya. Kalau menjelma jadi manusia juga ganteng gitu kan. Nggak kayak jin jadi genderuwo gitu kan. Tapi kalau malaikat kan bajunya putih, rambutnya hitam gitu di surat apa di hadis arba'in gitu ya ketika ngajarin iman Islam ihsan itu ya gitulah kalau penghafal Al-Qur'an gitu kan. Ya, mirip gitu kalau bisa tuh mirip kayak malaikat gitu bahasanya. Jadi mengikuti mode apa akhlaknya malaikat yang meskipun nggak akan sama gitu. Nah, buktinya apa di bawah? Berdalil. Qala al-Imamu Ahmad. Ini di tafsir ya. Hadatsana Ismail, hadatsana Hisham an Qatadah an Zurarah ibni Aufa an Sa'id ibn Hisham an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana huwa mahirun bihi ma'asafaratil kiramil bararah. Ya, berdalil kan, berdalil. Walladzi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Kalau bacanya itu ya berat gitu ya, terbata-bata, maka 2 pahala. Akhrajahul jamaah min tariqi Qatadah bihi. Jamaah itu memasukkan apa hadis dari Imam Ahmad ini melalui jalurnya Qatadah dengan sanad yang sama ya, dengan sanad yang sama. Ya, ini contoh. Jadi mudah-mudahan makin paham ya. Jadi kita kalau baca tafsir ini kan kutip saja ya, contoh saja ya. Nah, contoh yang lain jadi bahwasanya tafsir itu menjelaskan makna ya, bukan yang lain ya, bukan yang lain. Itu misalnya ya kita latihannya kita buka tafsir Asy-Syaukani itu tadi yang anak chat ya. Anak chat. Itu beliau wafat di 125 Hijriah, beliau punya buku namanya Fathul Qadir ya, Fathul Qadir. Nah, kita lihat kata Imam Syaukani ini ngomongin tafsir surat An-Nas ya. Ya, pokoknya panjang gitu kan. Qul a'udzu birabbin nas wa qad qaddamna fi suratil falaq ma warada fi sababin nuzul karena sabab nuzulnya itu mirip ya muadzzawitain ya. Apa namanya penjaga wa ma warada fi fadliha farji ilaih. Ya, silakan merujuk ke sebelumnya. Kan surat An-Nas terakhir kan. Beliau kan nafsirin kan dari depan gitu kan. Jadi baliklah ke surat Al-Falaq. Nah, pas ngomong bismillahirrahmanirrahim, qara'a jumhuru qul a'udzu bil hamzah. Gitu ya. Qiraat jumhur itu baca ya qul a'udzu dengan hamzah. Wa quri'a tapi di qiraat yang lain bihadfiha wa naqli harakatiha ila lam. Ya, ini jadinya ngomongin cara baca gitu kan. Ngomongin cara baca ya. Kemudian waqara al-jumhuru bitarkil imalah finnas. Ya, jumhur bacanya ya kita baca finnas ya, nggak pakai imalah. Waqara al-Kisai tapi kalau Imam Kisai qiraatnya dari jalur Imam Kisai bil imalah. Nah, ini bukan tafsir. Sampai itu ngomongin apa? Qiraat. Tapi kalau di bawahnya wa makna rabbin nas, adapun makna rabbin nas dalam qul a'udzu birabbin nas maliku amrihim wa muslihu ahwalihim wa inna maqala rabbin nas ma annahu rabbu jami'i makhluqatihi lidalalati ala syarafihim walikaunil isti'adzati waqa'at min syarri ma yuwaswisu fi sudurihim. Nah, ini baru makna dari apa namanya Rabbin Nas. Dan sampai sini ini bagian tafsirnya ya. Jadi beda-beda ya. Penafsiran itu kadang dia jelasin yang mana gitu ya, kadang dia ngomongin qiraat, tergantung backgroundnya dari para mufasir itu sendiri. Jadi kalau bagian yang atas ini nggak ada hubungannya ya. La alaqata lahu bitafsir. Tidak ada kaitannya dengan tafsir ya, tapi min ilmil qiraat ya. Ya, alladzi yukhadhu min kutubi hadhil ilm. Kalau mau detail ya kita lihat di buku-buku qiraat ya. Tapi kalau Rabbin Nas tadi maka itu masuk tuh yadkhulu fit tafsir ini tadi nih yang kuning yang bawah. Ya, karena dari situ kan li'annahu fihi bayanan. Karena di situ ada penjelasan tentang makna rububiyah. Ya, jadi Rob ini kan makna
rububiyah. Rububiyah ya, sebagai Robnya manusia. Makanya kita beristiadzah ya dari keburukan ya yang memberi was-was kepada hati-hati manusia ya kepada Allah gitu kan. Qul a'udzu birabbin nas, karena Allah yang menciptakan manusia. Nah, itu tafsir. Jadi poinnya adalah secara istilah tafsir itu adalah bayanu ma'anil Quran. Ya, jadi nanti kalau kita baca-baca, kalau ada kesimpulan hukum ya, pokoknya terlepas dari penjelasan makna itu bukan tafsir ya. Meskipun ada di buku tafsir. Ya, barakallahu fiik. Nah, kemudian selanjutnya usul tafsir ya di sini. Nah, jadi kalau usul tafsir ya gambarannya seperti ini. Sama, jadi kan ini udah kita jabarkan kan usul itu apa, mayubna alaihi goiruh, secara istilah alasa sulati ya, pokok di mana semua ilmu itu i'timad, dia bersandar secara istilah. Masih mirip dengan lughahnya. Kalau tafsir tadi al-kashfu wal idah, mengungkap, menyingkap ya, menjelaskan. Kalau istilah ya ini tadi yang Anda kasih contoh dari dua model tafsir ya. Jadi poinnya adalah menjelaskan makna. Nah, adapun usul fikih maka kan digabung kan antara usul fikih, usul tafsir ya, antara usul sama tafsir. Ya kalau tafsir itu tadi bayan makna ya, maka nanti termasuk pembahasan usul tafsir itu adalah ya bagaimana kita memahami makna-makna kalamullah tadi ya. Nah, kemudian di sini ya salah satu di referensi nomor 1 itu mendefinisikan al-asasul ilmiyah ya allati yarji'u ilaihal mufassiru hala bayanihi lima'anil Qur'an wa tahririhi lil tilafi fit tafsir. Jadi kalau udah digabung, usul tafsir itu dia cuman membahas 2 poin. Berarti kan asas ilmiah, pondasi ya, di mana seorang mufasir itu ya kembali ya merujuk pada pokok-pokok di usul tafsir ini ya kapan ya ketika mereka menjelaskan makna Al-Qur'an ya. Itu poin pertama. Jadi keadaan para mufasir ketika dia mau ngomong ayat ini maknanya ini gitu kan. Nah, itu basisnya dari mana? Entah caranya dia dari lugawi ya, secara bahasa atau Al-Qur'an bil Qur'an. Nah, itu keadaan-keadaan itu dirujuk. Karena nanti bisa jadi mufasir itu nafsirin ternyata basisnya adalah filsafat gitu kan, atau akidah yang melenceng. Ya maka nanti tafsirannya beda. Maka di sini dengan kita belajar usul tafsir nanti salah satu tujuannya kita bisa membedakan mana tafsiran yang sahih dan yang lemah atau bahkan sesat. Nah, yang kedua ya, keadaan ketika mentahrir. Mentahrir itu kalau secara bahasa itu kan tahrir itu fatahriru raqabah, membebaskan. Jadi ini ikhtilaf banyak nih dalam tafsir tuh macam-macam. Kita mau milih nih yang mana yang benar ya dari sekian banyak ikhtilaf ya. Tahrir itu pembebasan ya. Mana yang kita pilih ya, kita pilih atau kita rojihkan atau kita tinggalkan. Terus kalau kita bilang sesat, ini di mana sesatnya, gimana cara bantahnya, itu termasuk cakupan tahrir ya. Jadi ketika kita banyak ikhtilaf, kan banyak nih tafsir, mana ikhtilaf yang nantinya sebenarnya saling melengkapi satu sama lain, mana yang saling bertolak belakang sehingga kita harus buang, maka masuk di sini. Jadi usul tafsir itu pokok-pokok yang nanti seorang mufasir itu ya kita belajar ya gimana cara ya yang tepat ketika menjelaskan makna dan gimana keadaan atau mengetahui cara mentahrir ya ketika kita menemukan ikhtilaf dalam tafsir ya yang banyak sekali tentunya. Nah, ini nanti itu pembahasan usul tafsir ya. Kalau kita lanjutkan detail, kita masih mukadimah. Sini supaya ada bayangan ya. Jadi kalau usul tafsir itu ranahnya seperti itu. Nah, ini. Jadi keadaan ketika menjelaskan makna ya seorang mufasir ya, keadaan seorang mufasir dan keadaan seorang mufasir ketika dia mau memilih merojihkan ya, ada berbeda pendapat gitu kan. Ulama ini bilangnya ini tafsirannya, yang satu bilangnya ini.
oh ini ikhtilaf. Oh tapi nggak saling bertolak belakang ya, berarti kita bisa kompromikan gitu ya kan. Itu mirip kayak usul fikih lah, ada kemiripan, namanya juga usul ya, apa namanya, pokok dari. Jadi kita bukan belajar ininya ya, tapi lebih mempelajari bagaimana seorang mufassir itu melakukan penafsiran. Ya. Jadi yang kedua, keadaan ketika memilih ya, mufassir itu memilih merojihkan antara beberapa perbedaan pendapat, ya, beberapa perbedaan pendapat. Nah, kemudian muncul ya, biasanya ini istilah yang kadang dari masa ke masa itu bergeser. Ya, ada usul tafsir ya. Dulu sebenarnya usul tafsir kadang disebut qawaid tafsir, ya, qawaid tafsir. Ya, makanya terkait ini ya, apa sebenarnya penjelasannya balik lagi ke materi 101 ya, waktu Ana menjelaskan beda ulumul Quran, usul tafsir, qawaid tafsir itu ada ya di waktu awal-awal ya, menjelaskan tentang perbedaan ini ya. Jadi intinya begini. Jadi usul tafsir itu memang bagian dari ulumul Quran ya. Karena mau nggak mau ya, usul tafsir itu kan dari usul sama tafsir. Nah, sedangkan tafsir sendiri itu masuk di apa namanya, masuk dari salah satu cabang ulumul Quran, tafsirnya ya. Lah kalau usul tafsirnya jadi ngikut gitu ya. Jadi ngikut ya. Jadi tafsir itu juz'un min ulumil Quran. Tafsir itu juz'un min ulumil Quran. Nah, makanya ketika usulut tafsir ya jadinya ngikut juz'an min ulumil Quran juga gitu kan. Nah, kemudian ya, dulu ya memang ada apa namanya, rancu ya antara istilah usul tafsir dengan qawaid tafsir. Makanya sempat ada pertanyaan ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, apa beda usul tafsir sama qawaid tafsir. Ya, jadi kalau qawaid tafsir ya, definisi qawaid tafsir itu ini di bawah tuh ya, aturan-aturan umum ya, al-ahkamul kulliyah, aturan-aturan umum ya, allati yutawassalu biha ila istinbati ma'anil Qur'anil azim. Ya, pokoknya aturan-aturan umum yang digunakan untuk memahami makna Al-Qur'an dan cara menerapkannya. Jadi lebih spesifik. Ya, makanya dulu sama menggunakan istilah yang sama, usul tafsir sama dengan qawaid tafsir sama dengan usul tafsir. Tapi di belakangan, di marhalah perkembangan usul tafsir, ini kan marhalahnya itu ada 3 lah kalau kita bagi. Di zamannya Nabi, kemudian masih berceceran, marhalah kedua tuh masih berceceran, usul tafsir tuh masih berceceran, masih nyangkut di buku tafsir, biasanya di introduction-nya, mukadimahnya, di situ tuh ya kayak misalnya apa namanya, tafsir Tobari gitu misalnya. Ya, di awal kan ada mukadimah. Nah, sebenarnya mukadimahnya itu usul tafsirnya beliau gitu. Sebelum beliau mulai menyingkap semua makna dari Al-Fatihah sampai habis gitu kan. Nah, jadi nyangkut di situ ya. Ini marhalah kedua, ini rata-rata begitu. Nah, marhalah ketiga yang ketika usul tafsir menjadi ilmu yang mustaqillah, yang dia berdiri sendiri. Maka ketika di marhalah 3 nih sampai sekarang, zaman sekarang, itu sudah terdiferensiasi, terlihat bedanya usul tafsir dan qawaid tafsir. Ya, jadi nggak sama lagi gitu. Makanya dulu pertanyaan muncul ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa sih bedanya usul tafsir sama qawaid tafsir? Sama sama baik gitu, sama aja gitu kan. Jadi nggak beda. Tapi kalau kita ngomongnya sekarang dibedain. Karena nanti qawaid tafsir itu cabang jadinya. Salah satu permasalahan atau pembahasan subtopik di usul tafsir. Ya. Jadi usul tafsir itu bahas apa, nanti yang ketiga atau keempat, kelima itu qawaid tafsir. Ya. Jadi di dalamnya. Karena ya kalau kita lihat definisinya kan ya, al-ahkamul kulliyah, aturan umum yang dengan aturan umum itu digunakan untuk memahami makna Al-Qur'an. Jadi balik lagi ke tadi tafsirnya itu. Kita kaidahnya gimana sih kita memahami makna per makna apa, lafaz per lafaz dari Al-Qur'an dan cara aplikasinya. Nah, itu dibantu. Ya, jadi usul tafsir itu salah satu pembahasannya adalah qawaid tafsir. Salah duanya itu harus detail. Kita bahas di usul tafsir itu pembahasannya satu persatu.
Jadi sudah terbayang ya. Jadi dia bagian dari ulumul Quran karena tafsirnya sendiri. Sedangkan qawaid tafsir itu bagian dari usul tafsir. Ya wallahu alam. Karena memang ada perkembangan, terus berkembang sehingga terlihat perbedaannya. Nah ini, kalau boleh diringkas sebenarnya banyak ya pembahasannya atau masail dari usul tafsir itu ngomongin masadir, sumber ya. Sumber-sumber penafsiran ya. Masadirut tafsir wa turuquhu ya. Jadi sumbernya itu mana? Dari Al-Qur'an kah ya atau dari apa namanya? Dari hadis kah gitu ya? Atau dari kias misalnya atau dari sumber bahasa ya? Apa dari filsafat ya kan? Atau dari ya banyak ya sumber-sumber yang kita bisa lihat apa namanya penafsiran yang ada ya di buku-buku tafsir ini itu banyak sekali. Ada mimpi gitu ya, ada yang wangsit ya. Nah itu nanti dipilih mana yang sahih sebagai sumber yang bisa kita pakai dalam menafsirkan ya, mana yang enggak. Nah, itu pembahasannya di sini ranahnya di usul tafsir. Tapi saya nggak kita bahas ya. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan ikhtilaf ya. Kenapa sebabnya berbeda? Sebab berbedanya dari sisi mana gitu kan? Kemudian jenis-jenis ikhtilaf itu apa? Misalnya ada ikhtilaf tanawu, beda tapi sebenarnya saling melengkapi, itu jadinya nggak beda-beda banget. Ya misalnya nafsirin Al-Kautsar misalnya. Ya Al-Kautsar itu ya ada yang bilang nama surga, ada yang bilang kebaikan, ya jadi nyambung-nyambung aja gitu kan. Eh, apa namanya tidak saling bertentangan. Nah, yang terakhir qawaid tafsir. Nah, ini cara spesifik memahami makna sebenarnya, ya. Nanti kebagi dua, ada qawaid am, ada qawaid tarjih, ya. Kaidah-kaidah ketika kita mau misalnya mentarjih, ya. Kita mau mentarjih. Nah, ini pembahasan atau masail dari usul tafsir ya, usul tafsir. Nah, sebenarnya kenapa kita perlu belajar ini? Ya, soalnya kalau ditanya dalilnya apa ya? Dalilnya ada di hadis Nabi ya. Ketika apa namanya Aisyah ya berkata yang ketika itu Rasulullah bersabda atau membacakan ayat ya di surat Ali Imran tuh panjang huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat sampai akhir sampai bagian wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amana bihi kullu min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Kemudian Aisyah tanya, wahai Rasulullah, ya, fa idza ra'aita alladhi yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sumiyallahu fahdharuhum. Gimana caranya ya kita supaya nggak ngikut orang yang dia itu mengikuti hawa nafsu sehingga dia ngikutin ayat-ayat yang mutasyabihat doang sebagaimana Allah memperingatkan kita dari mereka gitu kan ya maka dari situ ya berarti kan harus ada yang membedakan mana yang ini tafsiran salah ini tafsiran yang ngikutin hawa nafsu ya maka kita dengan belajar usul tafsir ya kita bisa mengetahui ya mana pendapat yang sahih ya ma'rifatul qaulis sahih bi annahu sahih. Kita harus tahu mana pendapat yang sahih dan kita tahu itu sahih gitu ya. Kita tahu itu sahih dan apa landasannya. Dan kita juga harus tahu mana ya qaulul khata ya mana pendapat yang salah bi annahu khata dan ya kita tahu itu salahnya di mana gitu ya bukan ikut-ikutan. Ya, jadi disitulah nanti di pembahasan di sumber penafsiran. Nah, itu pentingnya belajar usul tafsir ya. Tapi ini perlu waktu panjang ya, kita untuk belajar. Nanti salah satunya di 103 ya. Cara-caranya ya, kemudian metodologinya gitu ya. Seperti itu. Nah, tujuannya ya mengetahui tafsir yang sahih ya, mengetahui tafsir yang lemah ya dan batil serta cara bantahnya ya. Karena itu penting. Kalau tafsir yang sahih sih
mudah. Tapi kalau tafsir yang batil kan orang kadang nggak setuju. Ini kan penafsiran ini para ulama, ulamanya ahli ya. Tapi gimana metodenya? Ya, itu kan kita tak bisa mengidentifikasi itu ini tafsir lemah atau batil, ya dirujuk satu-satu dan kita perlu pemahaman atau ilmu di usul tafsir tadi. Kita harus cek masodirnya, sumbernya gimana, apakah sumbernya udah pas, tapi kok beda? Oh, ada ikhtilaf, gitu kan? Ada ikhtilaf, ya ada perbedaan. Nah, tapi misalnya ikhtilafnya bukan yang tanawu, tapi yang memang bertolak belakang. Oh, kita cek misalnya pakai qawaid tafsir. Gimana merojihkannya? Atau memang mana yang kita menangkan, ya. Dan kaidah-kaidah tafsir lainnya. Tadi kan ada qawaid am, ada qawaid tarjih, ya. Nah, sejarahnya tadi ini sempat Anda singgung, ya. Jadi usul tafsir itu dulunya berceceran, ya. Marhalah awal itu di zamannya Nabi dan para sahabat, itu masih, ya itu tadilah cara-caranya belum tertulis. Salah satu contohnya adalah yang ketika Nabi membacakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, Nabi kaget, para sahabat kaget, kemudian dikoreksi, bukan, ya, kezaliman itu ditafsirkan dengan inna syirka la zulmun adzim di surat Luqman. Nah, itu udah itu apa namanya, sudah itu menjadi bukti ya bahwa para sahabat itu dia punya step by step, ya. Ya karena memang belum ada penjelasan dari Nabi, step awal dari sisi lugo, ya kan? Dari step awal dia dari sisi lugo, atau dia punya cara lah, bukan step by step. Salah satu caranya menafsirkan secara lugo. Nah, marhalah saniyah ini yang masih tersebar, tapi ada ditulis, tapi ada di ulumul Quran, ada di introductionnya buku-buku tafsir, ada di dalamnya buku tafsirnya. Nah, ini lebih susah nyarinya. Ya, jadi tiba-tiba lagi bahas ayat kayak tadi kan, kayak mau caranya Ibnu Katsir rahimahullah aja, dia jelasin mana, dia istinbat. Imam Syaukani jelasin qiraat, dia jelasin makna gitu. Jadi kadang ada di butun apa namanya, di isinya di buku tafsir, di dalamnya dia ngomongin usul tafsir. Nah, ini kan harus ada yang memilah-milah. Dan terakhir, marhalah yang ketiga itu tadwin mustaqil. Itu dia menyendiri. Nah, ini jadi muncullah usul tafsir di satu buku. Jadi udah mateng lah. Ini marhalah ini sudah mateng, kita tinggal baca. Oh, enggak yang tersebar-sebar ini, yang berceceran ini udah disusun ya, bab 1, bab 2, bab belajarnya ini kayak gitu ya. Ini sejarah singkat usul tafsir. Nah, contoh ini kalau tadi kita nggak ada waktu untuk di pertemuan ini detail membahas usul tafsir. Nah, ini masih ada waktu sedikit. Kita lihat misalnya kaidah ammah, ya. Kaidah ammah itu kaidah yang tadi kan kaidah dua, ada kaidah ammah, ada kaidah tarjih. Ini salah satu masail pembahasan di usul tafsir ya. Ini banyak kalau buku yang khusus bahas ini lumayan sedikit ya. Kadang dia nyelip-nyelip di usul tafsir atau di tafsir ya, kaidah-kaidah ini. Nah, kaidah tarjih itu kaidah yang lebih spesifik gitu. Misalnya kaidah tafsir berkaitan sisi bahasa gitu ya. Ya, kemudian kaidah tafsir berkaitan dengan makiyah madaniyah misalnya. Itu yang spesifik tuh. Dari bagaimana kita merojihkan. Misalnya kaidah tafsir terkait dengan domir. Ada misalnya kapan takdir, kapan dihadzaf, ya. Kaidah tafsir tentang misalnya amr, kalau perintah-perintah di Al-Qur'an itu gimana nafsirinya. Nanti ini beririsan dengan usul fikih. Nah, itu yang spesifik itu ya kita bisa menterjih ya dengan bantuan qawaid ini. Mirip kayak qawaid fikih lah. Kalau teman-teman di sini kan mungkin udah pada belajar ya antara fikih, usul fikih sama qawaid fikih. Bahkan kalau di fikih itu ada dawabit fikhiyah. Itu yang lebih detail lagi. Misal di bab sholat, dawabit fikihnya apa? Fikhiyah, atau di bab muamalah. Ya, mirip ya sebenarnya, hampir mirip. Cuman kalau di tafsir kayaknya nggak ada dawabit tafsir ya, belum pernah dengar. Tapi qawaid tafsir ada ya. Nah, kalau yang ini yang mau dibahas atau mau anak kasih contoh adalah qawaid ammah. Itu kaidah yang tidak
berkaitan pada satu aspek pembahasan tertentu. Jadi umum banget, umum banget. Nggak relate dengan makiyah madaniyah, nggak relate dengan taukid, am, khos, ya, atau nggak relate dengan apa namanya kiroat, ya. Ada kaidah tafsir berkaitan dengan kiroat. Oh, kalau nemu kiroat begini, baca begini, gimana tuh kaidah tafsirnya? Nah, justru cara-cara taktisnya itu di qawaid tafsirnya. Tapi kalau usul tafsirnya itu tadi pembahasan awal masodir, sumber-sumbernya supaya nggak salah. Karena kalau sudah salah di masodir itu kelar. Ya sumbernya aja nggak cocok, ya berarti ya nggak valid tafsirannya nanti. Kemudian nanti ada ikhtilaf sama ini tadi qawaid tafsir. Nah, contoh ini satu ya, salah satu contoh kaidah umum. Karena banyak banget kaidah umum, kaidah ammah itu lumayan banyak sih ya. Kalau kita lihat itu ada mungkin lebih dari 20 ya kaidah ammah itu ya. Ya 20 kurang lah, tapi itu juga bukan pembatasan, bisa jadi kita bisa temukan kaidah-kaidah yang lain. Nah, ini contoh yang pertama, salah satu kaidah ya apa namanya? Kaidah umum dalam penafsiran ya. Yaitu ini yang di bawah ya. Karena sengaja contohnya taruh di atas karena Al-Qur'an bagusnya taruh di atas ya daripada di bawah. Al-adillatul Qur'aniyah ya, dalil-dalil Al-Qur'an imma antakuna ya ala tariqatil burhan. Itu bisa jadi ya, itu bentuknya argumen-argumen apa ala tariqatil burhanil akli, argumen-argumen rasional. Jadi kalau kita baca nih dalam Al-Qur'an, dalil-dalil dalam Al-Qur'an itu bisa jadi bentuknya itu argumen-argumen rasional, ya, burhanil akli ya. Fayustadallu biha alal mualifil wal mukhalifi ya. Jadi maka dalil-dalil Al-Qur'an yang tadi sifatnya argumen-argumen rasional tadi, maka kita bisa berdalil fayustadallu ya biha, kita bisa berdalil dengan dalil-dalil Al-Qur'an yang sifatnya burhanil akli tadi ya, dalil-dalil rasional itu untuk apa? Alal mualifi wal mukhalifi, bisa kita pakai buat orang yang mualif, yang orang beriman, wal mukhalifi, dan orang yang tidak beriman. Jadi bisa kita pakai dua-duanya. Wa imma antakuna dalatan ala ahkamit taklifi. Tapi kadangkala dalil-dalil Al-Qur'an itu bentuknya itu dalil taklifi. Kita punya dua model. Ini nanti contohnya di atas. Maka kalau model yang kedua ini, yaitu dalil-dalil Al-Qur'an yang dia dalatan ala ahkamit taklifi, menunjukkan hukum-hukum taklifi, fayustadallu biha, maka kita bisa berdalil langsung dengan ayat tersebut ya, alal mualifi duna ghairi ya. Ya, jadi kita bisa berdalil atau kita tunjukkan ya, kita arahkan kepada orang-orang yang beriman tok saja. Tidak bisa kita arahkan ya ke orang yang ingkar, yang tidak beriman. Contoh nih. Pertama, misalnya yang model pertama nih, yang pakai dalil rasional. Allah Ta'ala berfirman, "Laukana fihi ma alihatun ilallahu la fasadata." Ini disuruh diajak mikir ya, suruh diajak mikir. Jadi sekiranya di langit dan di bumi itu ada alihah, Tuhan-Tuhan yang banyak kecuali Allah. La fasadata, maka akan hancur ini dunia, ya kan? Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun, maka maha suci Allah ya yang mempunyai arsy ya dari apa yang mereka sifatkan. Ya, gimana cara mikirnya atau rasion dalil aklinya itu gimana? Ya kalau banyak Tuhan itu banyak ya, alihah itu banyak, ya Tuhan itu banyak, data maka akan hancur ya. Karena kenapa? Karena masing-masing Tuhan nanti akan punya aturan sendiri, punya urusan sendiri, kepentingan sendiri yang nanti saling saling berbenturan. Ya, jadi Tuhan ini menghendaki ini kaya gitu, atau ini hancur. Oh ini enggak. Tuhan ini menghendaki gunungnya enggak meletus. Lah gimana? Ya, jadi bentrok gitu kan. Nah, ini suruh mikir. Nah, ini bisa kita tunjukkan kepada mau yang orang-orang beriman kek, ya jelasnya jadi sebagai bahan ya
pembelajaran, tapi bagi orang-orang kafir ya itu diajak mikir. Nah, beda yang kedua surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafa mudha'afah. Jangan makan riba wahai orang beriman. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, ini model kedua tadi menunjukkan hukum taklifi, yaitu larangan makan riba. Maka model begini nggak bisa kita kasih orang kafir ya gitu ya, nggak boleh makan riba. Kenapa gitu kan? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saya nggak mau bertakwa gitu kan. Jadi nggak bisa, nggak ngefek gitu ya ke orang-orang yang yang tidak beriman. Ya, jadi kadang ada dua model. Dan untuk orang beriman, ini poinnya sebenarnya ini. Untuk orang beriman itu nggak perlu dikasih rasional gitu. Nggak perlu, maksudnya jadi karena basisnya kalau orang beriman itu sami'na wa ata'na, dia dengar dia taat. Jadi nggak perlu misalnya ditambahin gitu ya, dalil rasional itu kalau riba itu merugikan karena nanti mudarat, nggak perlu dijelasin. Maksudnya dari Al-Quran nggak akan ngasih argumen secara akal untuk urusan-urusan yang sifatnya itu perintah. Misalnya yang lain lah, misal perintah yang lain, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arokiin. Orang beriman tuh defaultnya tuh nggak nanya, kenapa kita harus zakat, kenapa kita harus sholat gitu, nggak akan nanya. Tapi kalau orang kafir dia nanya-nanya terus gitu ya, nanya-nanya terus. Makanya di Al-Quran itu modelnya dikasih rasional, argumen rasional supaya dia mikir. Karena nanti kalau orang beriman itu kan otomatis harusnya dia jauhi riba. Ya, kalau dia mau cari hikmah nanti diungkap sama para ulama. Oh, larangan riba itu begini ya, terbukti lah sekarang riba itu banyak menghancurkan. Ataupun ada perintah-perintah yang sebenarnya hikmahnya itu kita nggak pernah tahu, atau itu sebagai mukjizat Al-Quran aja. Tahunya itu nanti belakangan, nanti tersingkapnya itu di masa depan gitu ya. Oh, bahwa larangan makan babi, oh ternyata di situ ada cacingnya gitu-gitulah. Itu kan belakangan. Tapi waktu dulu di pengharaman babi itu nggak kepikiran dia akan merusak tubuh dan yang lain-lain gitu kan. Jadi samina wa atona itu model-model orang beriman. Jadi kita nggak akan temukan hukum taklifi itu ya dia Allah kasih dalil akli karena basisnya udah beriman gitu. Beda dengan orang kafir. Ya mungkin sampai sini dulu karena waktunya sudah lewat 4 menit. Meskipun masih ada lagi sih contoh kaidah ammah ya yang menarik ya, tapi nanti insya Allah di lain kesempatan ya. Barakallahu fiik. Saya kembalikan ke Zidan ya tadi Zidan. Silakan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya. Insyaallah sebuah mukadimah yang memantik ya, nanti pengetahuan tentang usul tafsir. Baik, apa ada yang bertanya? Oh, ada yang bertanya Ustaz. Dari saudara M. Bastian Maulana. Ustaz ahsanallahu ilaik. Usul tafsir ini dibangun oleh para mufassirun atau ada ulamanya sendiri? Gitu. Usul tafsir dibangun oleh para mufassirun, iya benar, karena tapi nggak ditulis ya. Jadi maksudnya ya mereka belajar gitu ya. Misalnya tadi ya, bahkan mufassir itu kan dari zamannya Nabi ya. Tapi belum tertulis tapi ada di benak ya, ada di benak mufassir yang mulai Mujahid ya, dari zamannya inilah sahabat Nabi Ibnu Abbas gitu ya. Dia punya murid Ikrimah, semua Mujahid dan yang lain-lain. Itu dibangun oleh para mufassir dari para sahabat levelnya. Cuman belum ditulis. Ya, jadi ada ulamanya sendiri ya ada. Jadi nanti ketika kan tapi modelnya ini ya masih sifatnya itu tafsiran itu awal-awalnya itu adalah kayak hadis sanad gitu ya. Jadi riwayat. Jadi diriwayatkan dari gurunya kalau nafsirin ayat ini tuh begini tafsirannya gitu kan. Nah, jadi awal mulanya seperti itu. Cuman nanti belakangan mulai digali kenapa nafsirinnya begitu gitu kan. Kenapa menafsirkannya begitu? Basisnya apa? Gitu kan. Nah, itu mulai di marhalah kedua itu lebih kelihatan.
ketika mulai banyak murid-muridnya ya di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in atau murid-muridnya mufassir di kalangan sahabat senior, maka itu kan mulai nulis tuh buku-buku tafsir dengan corak-corak yang beda-beda. Ya, mulai dari tafsir Tobari itu yang awal-awal dan sampai yang terakhir sampai sekarang. Nah, itu dia akan senantiasa biasanya ya, dia jelasin dulu cara menafsirinya gimana. Di situ kan dia punya usul tafsirnya, entah dari gurunya, entah dari gurunya lagi gitu kan. Ya, tapi umumnya sama. Jadi dia akan jelasin sumbernya apa. Jadi sebenarnya secara nggak langsung dia akan menjelaskan usul tafsirnya. Jadi di mukadimah itu biasanya masadirnya apa. Nanti kalau ada beda makna gimana caranya. Itu kan cara-cara kan, metodologi. Kemudian nanti kaidahnya gimana. Jadi itu biasa nyelip di introduction tadi. Ada yang memang nggak mau nulis itu, tapi dia jelasin nanti langsung aja di ayat. Kenapa saya jelasin nafsirin ayatnya begini? Ya sumbernya begini, ada ikhtilaf begini, tarjinya begini. Jadi kan ngomongin usul tafsir, tapi langsung di ayat per ayat kayak gitu ya. Jadi itu marhalah kedua. Nah, marhalah ketiga tadi itu udah jadi buku. Jadi kita bukan deduksi lagi ya, tapi induksi. Ini zaman-zaman sekarang tuh dijelasin dulu usul tafsirnya, baru pas kita baca jadi lebih ngerti gitu, lebih nyambung. Nggak cuman ngafalin atau ayat ini kalau kata Ibnu Katsir begini, itu kan jadinya ngafalin. Padahal di balik itu tuh ada metodologi yang tersembunyi tapi udah ada sebenarnya di marhalah ketiga tuh udah ditulis kayak gitu. Jadi kalau marhalah 3 atau usul tafsir sendiri nggak ditulis secara menyendiri, kayaknya kita kesulitan sih untuk memahami latar belakang kenapa mufasir itu ya dari banyak modelnya menafsirkan ayat tuh begitu. Ya kita cuma terima hasilnya aja kan soalnya. Nah, tapi kalau kita sudah advance, kita sudah belajar, bahkan kita sampai ranah mengoreksi usul tafsirnya. Maksudnya, oh enggak, yang rojih itu begini. Nah, nanti kalau mungkin di level-levelnya, misalnya kemarin kalau nggak salah ada pertanyaan ini ya, yang buku tafsir Nusantara gitu ya, tafsirnya Al-Azhar misalnya, Boy Hamkana, level-level kayak gitulah, atau yang diakui lah dari sisi ya menyendiri sih sudah ada gitu ya. Itu mau nggak mau pasti dia punya metodologi gitu kan. Biasanya entah copy paste dengan ulama sebelumnya, tapi nanti membayankan atau menjelaskan si ayatnya itu dengan konteks kekinian gitu, konteks kekinian. Atau yang nggak berani sendiri, rame-rame, keroyokan, nanti jadinya tafsir muyasar gitu kan. Apa namanya, lembaga atau apa sih istilahnya, majma gitulah, perkumpulan gitu dari semua para ahli tafsir yang ngumpul gitu kan, yuk kita bikin tafsir gitu ya yang ringkas gitu ya, itu disupervisi oleh siapa misalnya. Nah itu tetap ya dia basisnya ada usul tafsir, di situ jelasin metodologi gitu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Rifa Farida. Ustadz, izin boleh tidak dijelaskan kembali mengenai qawaid tarjih? Maksudnya apa yang membedakan qawaid am? Qawaid tarjih yang membedakan qawaid am. Iya, jadi kalau apa namanya, qawaid am tadi ya, jadi kaidah yang tidak berkaitan ini ya. Ini Anda masih share desktop kan ya? Nah, kaidah yang tidak berkaitan pada aspek pembahasan tertentu. Misal nih, kalau kaidah tarjihnya atau kaidah yang spesifik, misalnya ada kaidah tafsir ya yang dia itu apa namanya, berbicara tentang sinonim dalam Al-Qur'an ya. Atau misalnya ya jadi pokok-pokok tertentu lah dalam pembahasan tafsir itu kan banyak kan komponennya kan, kadang kita ketemu qasam misalnya sumpah. Nah, gimana tuh kita apa namanya, memahami itu ya, memahami dari hal-hal yang nanti kita dapati di buku-buku tafsir nanti. Misalnya Anda kasih contoh, misalnya kaidah tafsir yang berkaitan dengan sumpah misalnya. Kan kita sering tuh nemu apa namanya, nemu sumpah-sumpah ya di Al-Qur'an.
Nah, itu kita gimana memahaminya gitu ya. Misalkan misalnya kayak di surat An-Nahl, wa aqsamu billah, atau la uqsimu bihadzal balad ya, atau wattini wazaitun ya, wa turi sinin ya, kita tahu ya sumpah-sumpah gitu ya, wadduha walaili idza saja. Nah, ada kaidah tafsir ya. Bunyinya begini ya. La yakunul qasamu illa bismin muazzamin misalnya. Ini kaidah tafsir di bab sumpah. Jadi la yakunul qasam, jadi sumpah dalam Al-Qur'an itu illa bismin muazzamin. Itu tidak terjadi atau tidak bakal ada kecuali dengan nama-nama yang agung ya, dengan nama-nama yang agung. Maka dari kaidah tafsir ini ya langsung kita terbayang di benak kita ya, semua sumpah-sumpah yang ada ya, baik itu waktu ya, itu langit, entah ad-duha ya, atau makhluk bahkan ya, Allah bersumpah dengan buah tin, matahari ya, dan yang lainnya, maka semuanya itu ya adalah ismun muazzamin ya, ismun muazzamun, nama-nama yang agung ya, nama-nama yang agung, karena Allah nggak mungkin bersumpah dengan sesuatu yang sepele ya, dengan sesuatu yang sepele. Contoh yang lain, misalnya masih di bab sumpah ya, ini kita kan dengan bantuan ini kita jadinya nggak liar gitu ya ketika menafsirkan. Misalnya al-hukmu bitakdiri, misalnya al-hukmu bitakdiri qasamin fi kitabillah duna qarinatin zahiratin fihi ziyadatun ala makna kalamillahi wa ghairi dalil. Jadi nebak-nebak, misalnya nebak-nebak sumpah ya dalam Al-Qur'an duna qarinah zahirah, tanpa ada indikasi yang indikasi yang mengarah kepada ke sana ya, fihi ziyadah, maka itu nambah-nambahin Al-Qur'an ya, alama nakalamillah ya, nambah-nambahin mana Al-Qur'an bi ghairi dalil. Maka nanti khawatirnya kita takut kepada berkata tentang Allah atau tentang Al-Qur'an tanpa ilmu ya, tanpa ilmu. Nah, maka di sini dari situ kita lihat nanti kalau kita ketemu ada yang semisalnya, atau kita menyebutkan bahwa Allah bersumpah dengan hal ini, padahal tidak ada dalam tidak ada qarinah yang menunjukkan ke sana, maka itu nggak boleh ya, maka itu tidak boleh. Nah, itu kadang itu yang contoh yang tadi sudah banyak. Nanti di pembahasan selanjutnya kita coba ungkap ya, kaidah-kaidah tadi ini lebih banyak sebenarnya daripada nanti berkaitan dengan bahasa ya, berkaitan dengan tadi domir ya, bentuk sapaan dan yang lainnya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, Ustaz. Mudah-mudahan jelas ya bagi saudari penanya. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari saudara Revi Revizal. Bismillah, sumber rujukan usul tafsir ini dari mana, Ustaz? Langsung dari sahabatkah? Syukur. Iya, dia deduksi, ujungnya dari sahabat. Cuman itu di situ ada proses pengumpulan ya. Maksudnya kayak tadi cara berpikir itu nggak pernah dituliskan oleh sahabat, ya, tapi dituliskan oleh ulama setelahnya. Sama kayak usul fikih gitu kan. Pola pikir ya, istinbat itu udah ada dari zaman Nabi ya, dilakukan oleh para sahabat, itu udah naluri gitu ya, sudah mendarah daging. Cuman yang baru berani menuliskan menjadi buku itu Al-Imam Syafi'i gitu ya. Al-Imam Syafi'i itu pun udah didorong-dorong ya sama permintaan dari sejawatnya gitu ya. Kemudian sempat ragu juga mau nulis Ar-Risalah itu. Akhirnya ditulis juga. Ditulis juga. Jadi dari situ sebenarnya mirip sih sebenarnya kalau usul tafsir, usul hadis, usul fikih itu ininya sama ya, rujukannya secara tidak langsungnya itu bukan secara tidak langsung, rujukannya para sahabat, cuman penulisannya itu satu hal yang baru ya. Itu konsepnya sebenarnya bukan sesuatu yang bid'ah
dolalah ya, karena sesuatu yang baru, tapi memang ada maslahat ya untuk mempermudah ketika Islam itu menyebar ya. Karena kalau tetap didiemin saja, karena kalau didiemin aja tuh pasti modelnya itu jadinya riwayat ya gitu aja, jadi kayak hadis aja. Jadi penafsiran ini riwayatnya dari sini, jadi kayak hadas sana lagi. Tapi kalau dibikin usulnya, maka nanti apa namanya, penggalian mengambil pelajarannya itu dari sisi latar belakang kenapa ini ditafsirkan seperti itu gitu. Jadi seperti itu. Jadi nggak tetap dari sahabat, cuman penulisannya dilakukan ulama setelahnya. Wallahu alam. Iya, baik. Jadi seperti itu ya. Untuk yang bertanya. Tapi gini ya, apa ini menarik juga waktu Anda belajar usul fikih itu gini. Kan gitu kan, apa challenge-nya itu emang ada misalnya sahabat yang nulis usul fikih gitu ya. Ya sama, atau gini lah, kalau di bahasa Arab tuh, kalau bahasanya Ustaz Nur Fajri itu ya, kalau bilang apa namanya, emang antum yakin lebih paham bahasa Arab ketimbang para sahabat gara-gara antum belajar alfiyah, qatrun nada gitu kan. Terus kita bilang bahasa Arab antum sama Umar itu lebih bagusan antum, kan nggak berani kita bilang gitu kan. Sama juga, jadi apa namanya, meskipun kita udah belajar ya buku-buku usul fikih ya, At-Tahrir atau yang lain, atau kita bahas buku Al-Burhan ya, baca tafsir, terus kita bilang para sahabat itu mah nggak ngerti usul tafsir karena nggak belajar apa namanya, Al-Itqan, nggak belajar Al-Burhan, kayak gitu. Jadi ya gitu ya, kita nggak bakal berani kan, apa, Umar bin Khattab itu bahasa Arabnya nggak bagus karena nggak belajar Alfiyah gitu kan. Alfiyah Ibnu Malik gitu misalnya. Ya enggak, karena udah menjadi darah daging. Jadi sama, mirip sebenarnya. Kayak di usul fikih juga gitu. Kita bilang sahabat itu nggak ngerti usul fikih ya, karena nggak pernah belajar Al-Mustasfa ya, kalau dari salah gitu ya. Ya justru itu dari para sahabat gitu ya. Cuman nggak ditulis aja, jadi benak aja. Dia udah intuisinya tuh memang seperti itu. Kita malah ngambil dari mereka. Wallahualam. Mungkin yang unik seperti ini Ustaz, ketika ada perbedaan gitu. Kalau kita membandingkan dengan fikih, kan kalau fikih tampak agak kontras ya, misalkan dibagi menjadi 4 mazhab gitu, meskipun banyak mazhab yang sampai ke kita yang terkenal ada 4 doang. Nah kalau tafsir ini ada gitu juga nggak Ustaz? Ada mazhab-mazhabnya gitu? Ada. Jadi apa? Justru nanti kita apa, para mufassir ini termasuk yang nyiapin tahap awal nanti untuk nanti diolah oleh para ulama usul fikih gitu. Jadi kadang ada pembahasan fikih yang nanti kesimpulan fikihnya rada-rada aneh gara-gara merujuk ya atau menafsirkan ya. Pasti kan itu dengan bantuan mufassir ya, dengan apa namanya, tafsiran yang kurang bagus gitu ya, atau kurang tepat. Maka nanti kesimpulannya ada. Jadi sama. Jadi bahkan sebenarnya ini puncaknya gitu ya, dari semua kesimpulan hukum fikih kan. Ya kalau yang basisnya dari Al-Quran ya, dan hadis itu satu hal yang lain, itu juga dibantu oleh para ahli hadis ya. Usul fikih itu ngolah ya, tapi sebenarnya di ini dulu ya, sama kalau apa, para ulama ahli apa, fuqaha, dia juga terima hadis ya kan, udah jadi ya, udah jadi ini yang sahih ini, oh udah dikumpulin, oh ini mendukung bahwa perbuatan ini wajib gitu misalnya. Nah, tetap aja dibantu ya, saling ya, ini juga realnya ya, bayangannya ya di zaman dulu tuh seperti apa, cuman pasti ada komunikasi sih sebenarnya, ada komunikasi, koordinasi antara para fuqaha ya, para usuliyin dengan para mufassirin dan muhaddisin ya, sebenarnya itu ya. Nah ada yang super apa namanya, super pinter, semuanya memang biar bisa gitu ya, ke Syekhul Islam misalnya, yang gelar-gelar Syekhul Islam, Al-Imam, itu kadang memang kalau otaknya tuh gimana ya, masih muat gitu ya semua ilmu. Kalau kita kan sakit dikit misalnya gara-gara kemarin ke rumah sakit ya, ranahnya paru ya,
dokter anak dia lempar gitu kan, misalnya ke spesialis paru gitu. Nggak ada tuh dokter master gitu. Nggak tahu tuh ada apa enggak gitu kan. Sama, tapi kalau dulu kalau di dunia keislaman tuh ada Syekhul Islam. Jadi nggak perlu konsultasi lagi ke yang spesialis yang lain gitu. Dia udah ngerti misalnya, oh ya hadis ini sahih. Jadi dia tahu, bahkan bagian ulama tuh dia punya buku usul tafsir, usul hadis, usul fikih dalam satu orang gitu ya, dalam satu orang. Nah, tapi kalau di balik tadi pertanyaan antum, di tafsir ini nanti perbedaannya itu uniknya itu ada yang tanawu itu. Jadi tidak saling melengkapi gitu. Perbedaannya itu menjadi variasi gitu ya. Kalau di hukum kan sedikit ya yang Ya. ada variasi gitu ya. Wallahu alam. Seringnya nanti kalau bertolak belakang itu yang bingung. Kalau variasinya cuman sebatas yang satu sunnah muakkadah sih variasinya nggak ngefek ya. Cuman kalau yang satunya wajib, yang satunya haram, kebalik gitu. Wallahu alam. Iya, Mas. Jazakallah khairan. Baik, Pak, masih ada yang bertanya lagi? Ini Cukup kali ya? masih Jam masih 7. berhubungan ya, Ustaz, ya. Mungkin cukup dulu ya, Ustaz. Ya. Oke. Insya Allah pekan depan masih sama Ana ya, materi ke-7 berarti ya, metodologi tafsir ya. Masya Allah, ini lebih menguras otak ya, Ustaz. Mudah-mudahan teman-teman Ustaz sekalian istiqomah dalam mempelajari ilmu ini. Ya, jika ada yang ditanyakan bisa di Google Classroom, dan juga jangan lupa untuk mengisi presensi dan kuis baik di pekan ini maupun di pekan-pekan sebelumnya. Jika ada yang belum mengisi, nggak apa-apa. Mungkin cukupkan saja pertemuan pada pagi hari ini. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.